Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas alur film yang berjudul Ninette, yang merupakan film bergenre komedi yang dirilis di Spanyol tahun 2005. Film ini nyeritain tentang kisah cintanya Andrew ke anak pemilik apartemen yang dia sewa pas dia lagi berniat liburan ke Perancis. Sebelum video dilanjut, jangan lupa subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Sama satu lagi nih, subscribe juga channelnya Usop ya guys, yang namanya Nikmatin Alur. Langsung aja bareng gua Alex, selamat datang di Lini Masa. Di awal film, kita dikasih lihat sekumpulan cowok muda yang lagi main kartu. Tapi sambil main kartu itu, mereka gibahin kehidupan mereka di Spanyol yang mereka anggap nggak asik. Dibanding sama kehidupan muda di Prancis yang konon katanya bebas itu. Akhirnya sebelum tidur, Andrew pun terus kepikiran sama kehidupan yang bakalan dia dapetin kalau dia liburan ke Prancis. Dan bener aja tuh, dia langsung ke Prancis gitu aja dengan modal nekat. Di sana dia nyewa apartemen dengan bantuan temennya. Pas di Prancis, dia dapat tuan rumah seorang Spanyol juga yang dibuang ke Prancis di masa perang. Nah, karena mereka mesti survive di negeri orang, jadi si Bernada sama suaminya ini kerja siang malam buat nyambung hidupnya di Prancis. Karena ternyata di Prancis itu biaya hidupnya nggak sedikit alias tinggi banget. Awalnya Andrew kelihatan terpaksa banget mesti tinggal di sana selama liburan, karena kamarnya yang kecil dan kamar mandinya yang terpisah. Tapi si Bernada berusaha keras buat ngiklanin tempat tinggalnya itu ke Andrew. Dan Andrew yang udah telanjur bad mood, akhirnya ngangguk-ngangguk aja. Habrá oído hablar de Plas Pigal, ¿verdad? Ah, sí, sí, Pigal. Oh, pues son los coches de Plas Pigal. Y detrás, hacia... El Sena. Sampai akhirnya datang temennya Andrew yang namanya Arman. Setelah si tuan rumah pergi, Arman pun ngobrol-ngobrol sama Andrew. Dimana si Andrew ini komplain karena kamarnya nggak sesuai ekspektasi. Sampai akhirnya si Andrew ini minta si Arman nyariin apartemen lain yang bisa ngasih pengalaman Paris lebih baik buat Andrew. Tiba-tiba suaminya Bernada yang bernama Pierre pun datang. Andrew pun minta si Arman ngajak dia jalan-jalan tar malam buat ngilangin penatnya dari Spanyol. Arman pun ngajak nonton film di mana si Andrew langsung ngira kalau film itu film Blue. Tapi ternyata si Arman ngajakin nonton film biasa, yang akhirnya si Andrew jadi gak tertarik. Si Andrew ekspektasinya bakalan jalan-jalan sambil minum-minum selagi dia di Perancis. Dan pas si Pierre berangkat kerja lagi, baru tuh si Andrew berani minta Arman buat ngenalin dia sama cewek-cewek legit yang ada di Perancis. ¿Y chicas? Si Arman pun peringatin Andrew kalau biayanya itu mahal. Tapi si Andrew udah gak sabar dan nyuruh Arman jemput cewek-cewek yang bakalan dia bayar semuanya. Akhirnya Andrew pun siap-siap dan gak lama datang cewek cantik ke apartemen itu. Dan dia adalah Ninette, anaknya si Bernada sama Pierre. Pas Andrew ngeliat Ninette, dia langsung nge-freeze. Dan si Ninette juga ngajak si Andrew ngobrol-ngobrol sambil minum dulu. Ninette pun izin buat ganti baju. Dan kelihatannya si Ninette ini sengaja gak nutup pintu biar pegunungannya kelihatan. Setelah itu Ninette balik lagi ke Andrew dan mulai ngegodain si Andrew tuh. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol sambil nyari chemistry. Nah pas suasananya mulai adem, si Ninette mulai mancing Andrew dengan ngizinin Andrew buat ngerasain bibirnya. Dan gak lama si Arman pun ngetok pintu dan udah nyiapin beberapa cewek. Si Andrew jadinya bingung tuh, dia mau milih yang mana, antara mau keluar bareng temennya atau main bareng anaknya tuan rumah. Akhirnya Andrew pun milih diam di apartemennya. Si Ninette langsung bilang ke Arman kalau si Andrew-nya udah keluar duluan. Si Arman pun diem aja. Dan setelah itu si Ninette langsung ajak Andrew buat bergenjot ria di malam pertemuan mereka yang pertama itu. No, si ya casi he terminado. He traído poca cosa.
Paginya, Arman pun nelpon Andrew buat mastiin temennya ini baik-baik aja. Dan pas lagi nelpon, si Nainet ini gangguin Andrew mulu, yang bikin otongnya si Andrew mulai kontraksi lagi. Nah, pas tuh orang tuanya si Nainet juga udah pada pergi kerja. Akhirnya mereka pun ngelakuin pagelaran budaya lagi. Pas siangnya, Andrew ngajakin Nainet buat jalan-jalan romantis. Tapi Nainet takut kalau hubungannya itu bakalan ketahuan. Akhirnya mereka berdua pun gak kemana-mana lagi. Dan hari pun habis gitu aja buat bergenjot ria. Singkat cerita, setelah lama waktu berlalu, Andrew bisa ketemu sama Pierre, bapaknya si Nainet, yang terlalu sayang sama Spanyol meskipun dia dibuang ke Prancis. Bapaknya pun nunjukin kehebatannya main alat musik tradisional buat ngebuktiin kecintaannya sama Spanyol. Arman mulai curiga tuh ada apa sama si Andrew. Yang akhirnya dia mastiin keandaannya Andrew lagi. Arman ngasih pilihan apartemen lain. Tapi karena ada Nainet, akhirnya si Andrew pun nolak apartemen baru sama nolak cewek-cewek yang udah disediain sama si Arman. Arman pun pulang karena kesel sama temennya yang gak mau hargain usahanya itu. Di samping itu, Andrew sama Nainet makin deket. Sampai Andrew mau nemenin Nainet yang lagi mandi sambil ngobrol-ngobrol. Mereka pun mastiin perasaannya, di mana si Andrew sebenarnya masih kurang yakin sama cintanya. Tapi si Nainet udah paten banget kalau dia emang jatuh cinta sama si Andrew. Tapi setelah Nainet ngasih tahu kalau si Andrew ini dapetin label halalnya si Nainet, Andrew pun langsung kelepek-lepek dan ngeyakini Nainet kalau dia itu cinta juga sama si Nainet. Nah, setelah itu juga si Andrew jadi ngebohong ke orang-orang di sana kalau kakinya itu lagi cedera. Jadi dia menetap lebih lama di Paris. Orang-orang di sana juga otomatis jadi makin dekat sama dia. Tapi sayang, udah selama itu si Andrew di Paris nggak pernah pergi kemana-mana. Dan hiburannya cuma apa membemnya si Nainet. Pierre pun terus-terusan nanyain gimana sih kondisinya Spanyol. Dan dia juga bilang kalau selama dia di Paris, dia gak jatuh cinta sama sekali sama Paris. Sampai-sampai setiap dia lewat Menara Eiffel, dia tutup matanya biar dia gak lupa sama Spanyol. Terus abis Pierre berangkat kerja, Andrew nyuri-nyuri waktu buat kabur jalan-jalan. Tapi Nainet langsung nyiduk Andrew dan akhirnya Andrew gak jadi jalan-jalan. André, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Enseguida. Además, si no salgo, tu familia va a sospechar. Ya ha empezado ya. Bueno. Di suatu malam sebelum tidur, Pierre bilang nih ke istrinya kalau dia berniat pergi ke konsulat Spanyol buat nanyain apa dia udah boleh balik ke Spanyol atau belum. Sambil mikirin kira-kira kayak apa sih jodoh anaknya itu. Karena Nainet ini cewek yang perfect dari segala sisi, baik luar maupun dalam. Nah, paginya si Arman datengin temennya ini lagi buat mastiin keadaannya. Arman curiga banget tuh ada yang salah sama si Andrew. Sampai si Arman nuduh kalau Andrew punya hubungan spesial sama Bernada. Tapi karena udah genting, akhirnya Andrew ngaku kalau dia itu pacaran sama Nainet. Awalnya semua berjalan biasa. Sampai akhirnya Nainet datang dan nyadar kalau Arman udah tahu hubungan mereka. Akhirnya Nainet pun nimbrung sambil mastiin kalau Arman gak ada masalah sama hal itu. Dan tiba-tiba si Nainet ini pun confess kalau dia itu ternyata udah hamil. Pues lo otro es que estoy embarazada. ¿Cómo? Andrew pun langsung kaget. Tapi respon baik dari si Nainet bikin Andrew jadi bingung. Karena dia malah bilang kalau mau ngajak Andrew keliling Paris sambil nikmatin keindahan kota Paris. Apalagi si Nainet ini bilang kalau dia itu nggak nuntut tanggung jawabnya si Andrew. Akhirnya pas Pierre sama Bernada udah pulang, Arman pun cerita ke orang tuanya Nainet itu. Dan disambung sama Andrew dan Nainet yang bikin pengakuan. Tapi respon kedua orang tuanya yang anggap itu bercanda malah bikin Andrew jadi takut. Dan bener aja, setelah dia bilang kalau itu beneran, si Pierre pun langsung marah santuy dengan bilang mau ngomong baik-baik. Tapi zong, si Andrew pun pulang ke Spanyol dengan babak belur. Lo que tengo que preguntar es muy sencillo. Setahun kemudian, Andrew udah tinggal bareng Nainet di Spanyol.
Dia pun buka toko perlengkapan dan hiasan ibadah. Tapi Ninette masih sering ngelakuin kebiasaan vulgarnya dari Prancis, yaitu berjemur tanpa baju. Andrew pun gak terima pegunungan ceweknya ini dilihat sama orang, yang akhirnya si Andrew pun jadi marah. Andrew ternyata sekarang jadi orang yang posesif. Sampai-sampai dia gak ngizinin istrinya sendiri buat ngejaga tokonya, dan mesti nyewa penjaga toko sendiri karena takut ceweknya diambil orang. Ternyata juga si Ninette ini malsuin kehamilannya waktu itu, dan ketahuan juga setelah mereka udah 3 bulan menikah. Dilanjutin sama Arman yang kelihatannya tertarik sama pegawainya si Andrew. Tapi si pegawai kelihatan dingin banget kayak kutub selatan. Dan si Arman yang rada oon-oon akhirnya tetap ngegas buat deketin cewek bernama Maruja itu. Arman pun ngedatengin Andrew dan mereka ngobrol-ngobrol. Dimana dikasih tahu kalau ibu bapaknya si Ninette juga akhirnya bisa ke Spanyol lagi setelah beberapa lama. Dan Ninette pun pergi buat nemenin orang tuanya. Nah, pas di rumah sepi, si Andrew pun ngawasin Maruja yang lagi bersih-bersih. Tapi ya namanya juga imajinasi tanpa batas, anjay. Akhirnya si Andrew pun berasa ngeliat pegunungannya si Maruja dan langsung ngerasa sakne. Tapi belum sempet mereka bercocok tanam, tiba-tiba datang pendeta yang mau ketemu sama Pierre. Maruja pun langsung ngatur jadwal buat ngelakuin penggejotan sama si Andrew di kemudian harinya. Tapi Andrew lebih milih buat main aman dan nyambut si pendeta. Dan pendeta pun langsung nemuin Pierre. Malamnya si Ninette cerita kalau dia itu punya niatan buat bikin toko baru, buat ngejual outfit yang ngetrend dari Prancis. Awalnya si Andrew gak ngasih izin, tapi setelah dia keinget bodinya Maruja, akhirnya dia pun ngizinin Ninette buat kerja, biar dia punya space waktu berduaan sama si Maruja. Karena seneng, pasutri muda ini pun nutup hari mereka itu dengan ngelakuin pagelaran budaya. Paginya keluarga Andrew pun sarapan sambil ngomongin bisnis mereka. Dan gak sengaja Maruja ngeliat Andrew sama Ninette yang lagi beradu bibir. Akhirnya Maruja pun ngeluh ke bosnya itu, yang dimana Pierre sama Bernarda ngeliat kalau Maruja itu karyawan yang kurang sopan. Akhirnya abis selesai sarapan, si Andrew datengin Maruja dan marahin Maruja yang hampir aja bikin hubungan gelapnya itu ketahuan. Dan karena Maruja udah gatel, terus si Andrew gak ngasih kepastian, akhirnya Maruja pun mulai buka hati buat si Arman. Dan pas malamnya, si Andrew balik kumpul-kumpul lagi sama teman lamanya buat main kartu. Dimana di sini dia disadarin sama temennya kalau Ninette itu cewek yang perfect banget. Tapi di sisi lain, Bernarda datengin Ninette buat mastiin anaknya itu nggak makan ati. Tapi si Ninette ternyata tetap santuy karena dia yakin kalau si Andrew nggak bakal dapetin cewek yang ngelebihin dia. Akhirnya pas malam sebelum tidur, Andrew berniat kehindarin zina dan pengen mecat si Maruja. Tapi si Ninette ini nahan dan bilang kalau itu nggak boleh dilakuin karena Maruja juga butuh duit plus dilindungin undang-undang pekerja. Akhirnya seiring berjalannya waktu, bisnisnya si Ninette pun mulai jalan. Dan si Andrew nyuruh Arman bawa si Maruja ke Paris, biar dia nggak kepancing buat nyoba lubang sempitnya si Maruja lagi. Tapi pas dia udah paten rencananya gitu, ternyata Ninette ngajak Andrew buat ke Paris lagi karena bisnisnya di sini yang kurang cuan. Andrew pun akhirnya bingung lagi. Dan untungnya mereka di sana tinggal di hotel mewah. Jadi si Andrew udah nggak kepikiran lagi sama si Maruja. Film pun ditutup dengan ngasih lihat kepuasan si Andrew bisa ngelihat Menara Eiffel dari hotelnya itu. Tapi sayang pegunungannya si Ninette jauh lebih menggoda. Film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!